Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Fattah, memberi solusi, Alim, memberikan ilmu, Razak, memberikan rizki. Jadi apapun yang kita dekatkan dengan Allah itu akan mendapatkan akses-akses yang paling mudah dan cepat. Rabb. Sebelumnya ism. Bismi. Apa itu ism? Mas muka. Isim itu bahasa Arabnya nama. Bukan jimat. Saya punya isim, saya juga. Tapi isim saya ini ya, isim saya Adi. Isim itu nama, mas muka ismun artinya nama, bukan jimat. Ya. Wah ini kerisnya ada isimnya. Nah, iya, maksudnya dulu kiai ngasih ada isim, ada namanya. Ya kan? Nah, kerisnya apa? Misalnya kiai apa? Ini kiai fulan gitu. Itu isim itu nama yang melekat pada benda itu. Bukan jimatnya sebetulnya, asalnya begitu. Cuman perbedaan suasana menjadikan sebuah makna kadang bergeser. Isim nama. Asal kata ismun itu seakar dengan sumuwun. Ya. Dan wasamun. Wasamun itu artinya tanda. Kenapa nama disebut ismun dalam bahasa Arab? Untuk menandakan perbedaan antara satu dengan yang lain. Dari mana taunya kalau ini adalah kaizan, yang satu lagi torik? Bedakannya gimana? Lewat nama. Kaizan. Tuh, yang nengok yang ini. Torik. Nengok ini. Argi. Nengok itu. Kan? Ya. Nah, intinya apa? Intinya ketika dipanggil itu nengok, ada nama yang melekat. Nama itu diberikan untuk membedakan satu dengan yang lain. Itulah zat namanya. Zat. Kalau disebutkan satu karakter yang melekat pada nama, maka itu disebut sifat. Ya kan? Misal, saya katakan misalnya, Kaizan yang rajin. Torik yang ulet. Argi yang jujur misal. Nah, sifat-sifat ulet, rajin, jujur itu sifat karakter yang melekat dengan dominasi perilaku yang ada atau melekat kepada orang yang dimaksudkan. Kenapa saya bahas ini? Kita bisa bedakan nama zat dan nama sifat. Semakin banyak sifat menunjukkan semakin istimewa orang itu. Nabi Muhammad semua namanya SAW itu semua namanya sifat. Selain Nabi Muhammad rata-rata nama zat. Nama diri saja. Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Nabi sampai ke Nabi Isa. Nabi Muhammad semua namanya sifat. Muhammad, Ahmad, Mahi, Kafi dan seterusnya. Ya, untuk menunjukkan saking istimewanya Nabi ini, semua yang melekat padanya semua sifat-sifat mulia. Itulah yang menjadikan beliau dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ismun juga seakar dengan sumu. Sumu itu artinya tinggi, terhormat, agung. Jadi kalau ngasih nama, berikan nama yang terhormat. Supaya ketika dibedakan dengan orang lain, dia dibedakan dengan cara terhormat. Bapak boleh senang acara lawak, tapi jangan sampai senang dan fans kepada pelawak itu memberikan nama kepada anak dengan nama yang sama. Ya, tidak salah, cuman problemnya nanti ketika dia bertemu dengan temannya jadi candaan. Ya. Kan? Senang dengan spontan, anak diberi nama Huhui gitu kan. Ya, begitu ketemu Huhui gitu kan. Nah, itu hal-hal demikian tuh ya. Oleh Nabi dikoreksi. Berikan nama yang mengangkat keagungan. Ya, berikan nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad supaya bangga saat dipanggil di hari kiamat. Ya, dipanggil tuh jelas. Pak Andre panggilnya tuh Abdullah. Wah, hamba Allah yang manggil Allah kan. Ya. Ya Allah, aku hambamu Abdullah, masa mau dihukum? Ya. Keren tuh namanya tuh. Makanya Allah sendiri kan yang menyampaikan tuh lewat Nabi Muhammad. Ni'mal abdu Abdullah. Ya, nikmat nama itu yang paling indah tuh Abdullah gitu. Tapi catatannya dekat juga dengan Allah. Ya, bukan nama Abdullah kelakuan kriminal gitu kan, nggak begitu. Ya, sepanjang mau sholat malam kata Nabi itu, sepanjang mau sholat, Nabi nama itu ibadah. Nama itu ibadah. Ya, makanya di barat juga nama-namanya tafaul ke para nabi itu. David, Abram. Ya, apalagi John. John itu kan dari nabi dari Yohanes itu dari Yahya. Ya, Nabi Yahya John. Itu kan Noah, Nabi Nuh.
Kan di Jerman kan. Kan itu ke Harun nasabnya. Ya, Abram ke Ibrahim, Abraham, Michael ke Mikail, malaikat lagi itu nasabnya tuh. Ya, David ke Nabi Daud. Ya, ini rata-rata ngambil ke sana. Ya, sama dengan kita tuh Mustafa, ya Shu'aib misalnya, ya Harun, Pak Soleh, Nabi Soleh tuh. Ya, siapa lagi misalnya? Ya itu sertakan. Jadi di situ tafaul, melekatkan kepada orang-orang soleh supaya diikutkan ke situ. Ya, ya jelas saya kira ya ke aspek itu tinggikan. Maksud saya, kenapa di sini menggunakan kata ismun? Bisa Allah mengatakan begini, Iqra bi rabbik. Kenapa menggunakan ismi rabbik? Untuk menunjukkan bahwa jika Anda menumpahkan segala hal untuk percepatan kepada Allah, maka sertakan permohonan itu dengan mengagungkan Allah. Kalau sudah Allah agung, berarti kita rendah. Jadi kalau minta jangan merasa tinggi, rendah sebagai hamba. Dan hadirkan sifat keagungan Allah. Nah, keagungan di antara namanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang disebut dengan al-asma'ul husna. Makanya orang yang minta dengan al-asma'ul husna itu lebih cepat dijawab doanya dibandingkan dengan orang yang tidak menyebut. Nah, itu nanti kuncinya ada di Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Gitu. Sebut nama aku kata Allah. Kalau kamu ada kebutuhan, ingin akselerasi, sebut, minta kepadaku. Atau sebut Ar-Rahman. Tapi kalau kamu paham, kata Allah ya, kalau kamu paham, cari namaku yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan cuma nama-nama terbaik. Kurang lengkap. Nama-nama Allah terbaik yang disiapkan sesuai kebutuhan hamba saat minta. Jadi kalau minta ilmu, yang belajar-belajar sebut ya Allah ya Al-Alim. Ya, ada masalah pengen solusi ya Allah ya Al-Fattah. Ada problem pengen tambah kekuatan kesabaran ya Allah ya Sabar. Pencari rezeki sedang kerja mau berangkat ya minta di jalan ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Al-Fattah, iftah li ya Allah babal yusri, ya Allah mudahkan kepadaku dalam pekerjaan ini, dalam tugas ini, dalam proyek ini. Sebut ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Razak, ya Ladzi ala kulli syai'in qadir. Sebut. Pengen mata sehat, natap ya Al-Basir. Pengen pendengaran benar ya Sami'. Sesuai dengan kebutuhan. Boleh hafal semua, tapi kalau minta nggak harus semua dibaca. Nggak punya masalah dibaca, ya Allah ya Sabar, dikasih masalah. Sesuai kebutuhan aja, ya. Nah di sini Allah sampaikan Iqra bismi rabbik Muhammad, baca dengan keagungan Rabbu. Allah itu maha agung, maha segalanya. Jangankan membuat kamu mengikuti bacaan, mencipta kamu yang kompleks saja begitu mudahnya. Kun fayakun jadi, apalagi cuma menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Jelas ya? Nah, terakhir Rabb. Terakhir Rabb. Ini memang Rabb ini nama perjanjian sekaligus komitmen kita dengan Allah sebelum terlahir. Rabb itu ada sifat di dalamnya rububiyah, yaitu sifat perawatan, perhatian, pemenuhan kebutuhan, dan kompleksitas pemberian. Jadi kalau sudah Rabb itu artinya apa? Artinya yang merawat, yang memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, kemudian kalau sakit menyembuhkan, itu Rabb namanya. Ya. Di bawah itu yang tipis di bawah, yang kecil perhatiannya disebut murabbi namanya. Dari kata Rabb juga murabbi. Orang tua disebut murabbi tapi nggak bisa disebut Rabb. Kenapa orang tua disebut murabbi, guru disebut murabbi? Karena dia memberikan perhatian kepada anaknya. Guru memberikan perhatian pada anak didiknya, merawat akhlaknya. Tapi tidak abadi. Kalau nggak gurunya meninggal, muridnya meninggal. Kalau nggak pindah tempat, ya pindah keadaan. Tapi Allah disifati dengan sifat yang luar biasa. Rabbun wa huwa hayyun la yamut. Sampai kapanpun memberikan perhatian. Sejak kita mendapatkan roh, ditiupkan roh, 4 bulan kandungan dalam perut ibunda, terjadi dialog. Dialognya direkam sempurna di Quran surah 7 ayat 172. Kata Allah, ngaji ayat ini supaya engkau nggak lupa. Ya. Karena orang selalu bilang lupa. Kalau salah, udah tahu salah. Tapi kalau sudah kemudian dikonfirmasi, lupa. Ditunjukkanlah dalam persidangan sekarang. Kenapa engkau melakukan ini? Lupa yang mulia. Ingat peristiwa ini, lupa yang mulia. Nah, supaya tidak lupa nanti di akhirat, dimunculkan dulu ayatnya sekarang. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala
anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kamu nggak lupa saat di akhirat. Nggak bisa jawab di akhirat tuh begini, hei hambaku, kenapa engkau begini? Lupa ya Allah, saya khilaf. Kalau khilaf tuh bukan lupa, sebetulnya khilaf tuh salah. Saya salah, bahasa Arabnya hilaf. Ya, tapi salah tuh karena lupa. Asal salah itu adalah khata. Berbuat salah, akhta. Seringkali salah tuh karena lupa. Lupa, nasia. Saya lupa, nasitu. Kita lupa, nasina. Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau saya salah karena lupa, mohon jangan dihukum. Kebanyakan ternyata orang salah tuh karena lupa. Tahu bohong itu salah, cuman saat berbohong lupa kalau bohong itu salah. Itu kebanyakan begitu. Es batu ditiupin gitu, ya. Nah, kebanyakan begitu rata-rata tuh. Nah, karena itu apa yang terjadi? Ya, supaya engkau nggak lupa, ngaji ayat ini kata Allah tuh. Sejak engkau dalam kandungan, roh ditiupkan, aku sudah mengatakan alastu bi rabbikum. Apakah engkau berkomitmen menetapkan aku sebagai Rabb? Maksudnya, engkau menuhankan aku yang telah menciptamu. Aku akan memberikan kebutuhan, merawat engkau, memberikan perhatian, ya, mencukupkan rizkimu. Kalau sakit aku sembuhkan. Cuma nanti konsekuensinya adalah engkau menghamba. Nah, kalau tidak menghamba, ya jangan menuntut. Ya Allah, engkau akan berjanji akan memberikan rezeki. Kenapa aku tidak diberikan? Ya kamu menghamba tidak, Joni. Sholat tidak. Ya, baca Quran tidak. Berdoa jarang. Begitu ada masalah mengaku diuji. Saya sedang diuji ya Allah. Sekolah enggak, ikut ujian itu. Ya, nah itulah Rabb. Itulah sebabnya fitrah kita ketika berdoa selalu mengatakan Rabb. Untuk orang tua, Rabbi gfirli waliwa. Hidayah salah Rabbana zalamna anfusana Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta. Nah, doa paling pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu tandanya kajian mau selesai. Pakai Rabb. Maksudnya apa? Kalau sedang susah, ada masalah, merendah. Agungkan Allah. Sebut namanya ya Rabb. Bukankah engkau yang berjanji sejak aku dalam kandungan, engkau akan memudahkan urusan setiap sulit hambamu. Engkau yang akan menyembuhkan ketika hambamu sakit. Engkau yang memudahkan ketika hambamu sulit. Seperti yang telah engkau maha ketahui ya Allah, hamba berada dalam posisi yang sulit. Dan hamba menghamba kepadamu, karena hanya engkau yang punya kuasa dan menyayangi hamba. Kalau pada yang maha kuasa dan maha sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat. Itu kalau sudah keluar kalimat itu biasanya cepat. Biasanya cepat.